Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Kalam Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah. Kami yang beranggotakan 1. Nur Anisatul Latifah, 2. Nur Lailatul Munawwarah, 3. Rahmat Imam Rohani. Langsung saja dengan pembahasan kita. Sejarah munculnya Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah. 1. Al-Jabariyah. Faham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Jad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Sufwan dari Khurasan. Dalam perkembangan selanjutnya, faham Al-Jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Jad bin Dirar. Munculnya faham Jabariyah ini, para ahli sejarah pemikiran mengkajinya melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Tergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Yang kedua, Al-Qadariyah. Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Tokoh utama mazhab Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Ma'bad pernah berguru pada Hasan al-Basri bersama Wasil bin Atta. Jadi beliau termasuk tabi'in atau generasi kedua setelah Nabi. Sedangkan Ghailan semula tinggal di Damaskus. Ghailan seorang yang ahli dalam berpidato sehingga banyak orang yang tertarik dengannya. Kedua tokoh ini yang menyebarkan paham-paham Qadariyah. Kedua tokoh tersebut mati dibunuh. Ghailan dibunuh pada masa Hisham bin Abdul Malik. Dibunuh dengan diberikan hukuman mati oleh Hisham yang sebelumnya diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Auza'i. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nur Anisatul Latifah. Poin kedua, definisi pemikiran Al-Jabariyah dan Al-Qadariyah. Yang pertama, Al-Jabariyah. Harun Nasution menyatakan bahwa paham Jabariyah pertama kali diungkapkan dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Ja'ad ibnu Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Jaham ibnu Safwan dari Khurasan. Jaham yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini sama dengan Jaham yang mendirikan aliran Al-Jami'ah dalam kalangan Murji'ah. Aliran Jabariyah yang memiliki pemikiran berbeda secara diametral. Pemikiran yang disinyalir tidak dapat dipertemukan titik tengahnya karena memiliki argumentasi yang cukup kuat dan bersifat legitimat. Artinya alirannya pendapat-pendapatnya juga dilegitimasi dengan ketentuan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya atau poin yang kedua adalah Al-Qadariyah. Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu dan meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Harun Nasution menegaskan bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar Tuhan. Doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa setiap tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anissa, yaitu poin ketiga, korelasi pemikiran kalam Al-Jabariyah dan Qadariyah. 1. Aliran Jabariyah. Tampaknya ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukanlah merupakan perbuatan yang timbul dari kemauan sendiri, tetapi kemauan dipaksakan atas dirinya. Misalnya,
kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Allah yang menghendaki demikian. Bahkan Jahm bin Safwan, salah seorang tokoh Jabariyah ekstrim, mengatakan bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai peran di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan kasab atau acquisition. Menurut paham kasab, manusia tidak majbur atau dipaksa oleh Tuhan, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia itu memperoleh perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua oleh qada dan qadar Allah, maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tetapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Di sini manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia yang menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Dan yang kedua yaitu aliran Qadariyah, yaitu korelasi dari pemikiran Al-Qadariyah. Aliran Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik itu berbuat baik maupun berbuat jahat. Karena itu ia berkehendak menentukan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak memperoleh hukuman atas kejahatan yang telah ia perbuat. Dalam kaitan ini, bila seseorang diberi ganjaran dengan balasan surga kelak di akhirat dan ganjaran siksa yang dengan balasan neraka kelak di akhirat. Adapun menurut paham Qadariyah, takdir itu adalah ketentuan Allah yang diciptakan untuk alam semesta beserta seluruh isinya. Semenjak ajal, yaitu hukum yang di dalam istilah Quran atau Sunnatullah. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang menyadarkan segala perbuatan manusia kepada perbuatan Tuhan. Doktrin-doktrin ini mempunyai tempat pijakan dalam doktrin Islam sendiri. Banyak ayat Al-Quran yang berpendapat ini, misalnya Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Nabatah bahwa mencetus pendapat pertama tentang masalah ini adalah seorang Kristen dari Irak yang telah masuk Islam. Pendapatnya yaitu diambil oleh Ma'bad dan Wailan. Sebagaimana lain berpendapat bahwa paham ini muncul di Damaskus. Juga diduga disebabkan oleh pengaruh orang-orang Kristen yang banyak pekerjaan di istana khalifah. Mungkin cukup ini presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.